Pemirsa, pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan ini menyebabkan tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait terbakar hebat. Hingga kini, petugas masih berusaha memadamkan api. Belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa. Sementara pemerintah Kuwait masih belum mengetahui negara mana yang bertanggung jawab atas serangan ini. Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika tidak membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade. Iran balas ancaman tersebut dengan menyebut akan menutup total Selat Hormuz dan menyerang infrastruktur desalinasi air di kawasan Teluk. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru yang berbahaya. Amerika Serikat dan Iran kini saling melempar ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil vital. Ketegangan ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya kejahatan perang besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur logistik yang memasok 1/5 kebutuhan minyak dunia, atau Iran akan menghadapi kehancuran total pada infrastruktur energinya. Iran tidak tinggal diam. Ebrahim Zolfagari, juru bicara Markas Pusat Militer Iran, mengatakan jika pembangkit listrik mereka diserang, infrastruktur vital di seluruh kawasan Teluk termasuk fasilitas energi dan desalinasi air minum yang krusial bagi negara-negara Teluk akan menjadi target yang sah dan akan dihancurkan secara permanen. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Iran juga menyatakan Selat Hormuz yang krusial bagi ekspor minyak dan komoditas lainnya akan ditutup sepenuhnya jika Amerika Serikat benar-benar menjalankan ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang pembangkit listrik mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim akan mengendalikan Selat Hormuz. Donald Trump juga mengatakan perubahan sedang berlangsung di Iran. That'll be open very soon if this works. And who's in control of it? Who wants to be able to control the flow? Be jointly controlled. By who? Maybe me. You want the United States to be? Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. Meningkatnya konflik di Timur Tengah berpengaruh terhadap pasokan energi ke Filipina. Tak ayal, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional di negaranya selama 1 tahun penuh. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang sudah memasuki pekan ketiga membuat sejumlah negara kalang kabut. Pasalnya, akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, pasokan migas dari negara Timur Tengah ikut terhambat. Salah satu yang terdampak adalah Filipina. Dalam pernyataannya, Presiden Marcos menyebut keamanan energi Filipina semakin kritis dan membahayakan.
Hal ini terjadi akibat tidak ada kepastian pasar global, termasuk lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini pun memaksa Filipina menetapkan darurat energi nasional selama 1 tahun. Menurut Marcos, menetapkan status darurat energi guna menghadapi resiko pasokan energi global. Selain itu, Filipina juga mengaku hingga saat ini cadangan bahan bakar hanya cukup untuk 45 hari ke depan. Serangan Israel Amerika Serikat ke Iran menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah negara menyebabkan antrean panjang di pom bensin. Harga minyak global telah melonjak signifikan sejak perang di Iran. Harga minyak naik dari $70 Amerika menjadi lebih dari $100 Amerika per barel. Di Palermo, Italia, warga terpaksa mengantre di SPBU akibat harga bahan bakar yang melonjak. Warga Palermo juga khawatir terjadinya kelangkaan pasokan BBM. Mereka berharap pemerintah Italia segera turun tangan untuk menurunkan harga BBM. Para pengendara di kota perbatasan Belanda, Barle-Nassau, berkendara melintasi perbatasan ke kota tetangga Belgia, Barle-Hertog. Mereka mengisi bahan bakar kendaraan mereka karena kenaikan harga bensin yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sebagian besar SPBU di Belanda kosong. Sementara antrean mobil berjejer di SPBU tepat di seberang perbatasan di wilayah Belgia. Beberapa pengemudi menempuh jarak kurang dari 3 km untuk mencapai pom bensin yang lebih murah sebelum kembali ke Belanda. Antrean panjang terjadi di pom bensin di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan, Pakistan. Warga berusaha mengatasi kelangkaan bahan bakar akibat konflik yang sedang berlangsung di Iran. Sementara itu, beberapa pom bensin tutup karena persediaan BBM yang menipis. Kerajaan Arab Saudi meminta Iran untuk menghentikan setiap tindakan yang dapat membahayakan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk bersama-sama menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. الأوضاع الراهنة في المنطقة والذي يتجلى في دعم 136 دولة عضو في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن 2817. هذا القرار الذي طالب إيران بوقف هجماتها فورا والامتناع عن أي هجمات أو استفزازات للدول المجاورة ووقف دعم الوكلاء في المنطقة والتخلي عن سياساتها العدائية. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي، مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين ويستوجب تحركا جماعيا لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور. إن الأضرار الناشئة عن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي المتعلقة بالأسمدة تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. Sementara di Indonesia, pemerintah akan mulai berlakukan WFH bagi ASN dan karyawan swasta usai masa libur Lebaran. Kebijakan ini untuk menekan konsumsi energi nasional di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia di tengah membarannya Perang Timur Tengah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa ungkap bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home sehari dalam sepekan bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan. Bahkan diketahui penghematan konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 20%. Purbaya pun menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku 1 hari guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan juga produktivitas. Oh, itu kan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah
Sebenarnya lupa deh, tapi seperlimanya kira-kira 90%. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah saat ini tengah mematangkan rumusan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara maupun swasta. Kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang Kabinet Paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu saja, salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home paling tidak satu hari dalam satu